goreng karena kan Pak Ya Bambang enggak ini apa-apa, kan biarin aja dia mau jagonya nge-record, itu haknya menggoreng. dia, biar aja Bintang, biar aja. Gini lah Itu ya, haknya dia, biarkan. nih antisipasinya gini lah ya. Kan yang kita belajar, Kak Reda ini sebenarnya dia mau dalam hal ini defensif. Dia melindungi teritorinya karena kita nggak pernah tahu niat dia apa. Ya, dia naik ke atas, dia mau ngasih sesuatu supaya reaksi kita sesuai apa yang mereka inginkan. Betul. And Yes. then mereka akan record. Ya. Jadi sebenarnya langkah yang diambil Kak Reda ini gini. Kalau dia mau damai juga ya kita pasti bisa ngerasain kalau dia mau damai, dia nggak rusuh lagi. Simpel kok. Dia diam, dia ke pengajaran, mungkin bisa DM, betul? Betul. Ibu Reda saya minta Ya, maaf, betul, minta maaf betul. kenapa mesti di sini gitu. Maksudku Iya, gitu. iya. Orang kalau misalnya niatnya baik, ya baik. Ya. Itu aja sih. Jadi udah pas ini langkah dia ambil Kak Reda karena untuk teritori kita, teritori dia gitu loh. Kalau memang orang baik pasti nggak, orang mau baik itu dia nggak akan bingung gimana caranya, gitu. Ya, ya. Udah itu Ya. aja sih. Jadi udah pas, lanjutin aja Kak ya. Iya. Ya. Lanjut lah Kak, Ya. lanjut. Ya, jadi ya, Aku kita izin ngomong ya itu ya. silakan Bro Reinhard. Jadi gini, barusan si Bom telepon aku. Ya, dia minta nasihat dari aku. Udah aku bilang sama si Bom, talentamu cuma pengajaran, gak usah kau bahas yang lain. Kalau kau bahas yang lain, itu nanti makin parah. Jadi dia mau dengar atau tidak itu urusan dia. Tapi aku udah nasihatin, kau fokus hanya kepada firman Tuhan, jangan bahas yang lain. Siapapun itu orangnya. Ya. Jadi ya kalau kau anggap aku abangmu, ya kau dengar nasihatku. Mulai saat ini jangan pernah kau bahas apapun selain firman Tuhan. Betul. Ya, talentamu di situ. Mantap. Talentamu cuma di situ. Kalau kau bahas si apologet, si anu, ataupun siapa yang menghujat kau, gak usah kau peduliin, kau fokus firman Tuhan. Kalau ada yang nyinggung kau soal permasalahan kau, gak usah kau bahas, cukup kau bahas firman Tuhan. Lebih dari itu, kau akan tanggung akibatnya. Kalau apapun yang terjadi sama kau, kalau kau memang benar, pasti aku akan turun bantu kau. Tapi kalau kau ada kesalahan, ya kau harus minta maaf. Itu yang terbaik. Karena kau adalah adikku, maka aku kasih tahu. Kecuali kalau nggak mau dengar. Jadi untuk semua saudaraku yang di Komal ini, memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Kadang-kadang kalau orang Batak bilang banyak orang yang SPGR. Nah ini kalau udah virus SPGR ini memang sulit untuk diberantas. Betul Pak, betul. Iya, jadi salah satunya yang bisa memberantas ini hanya kerendahan hati. Ketika kita merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya di dunia ini, semua itu hanya berkat kasih anugerah Tuhan Yesus, kita akan aman. Tapi kalau kita sudah mulai sombong, ya wajar aja dapat angin topan. Jadi menurut aku ya, apalagi untuk adikku siapa si Yuli ini ya, yang cantik ya, ataupun siapapun yang ada di Komal ini, bagiku ya sekarang kita sebentar lagi mau tutup tahun. Ya tidak ada yang sempurna lah. Semua pasti punya kesalahan. Kita tutup, kita saling memaafkan. Kalaupun memang tadi itu memang ada langkah-langkah yang sudah dilakukan, ya menurut aku silakan. Tapi sebagai kita sama-sama orang yang mungkin lebih netral, lebih dewasa, ya kita masing-masing saling mendoakan lah. Siapa tahu kalau orang Batak bilang tahun di Perbadia nanti yang akan memberikan pengajaran nasihat. Itu aja dari aku, itu aku Naburjuna Lagu. Oh ini, oke, kembali ke netizen, teman-teman netizen, silahkan kalian, karena kalian wasit, silahkan tanggapi, atau yang di atas dulu menanggapi Bro Reinhard, silahkan teman-teman. Sama Sang. Iya, salam kenal Pak Reinhard. Saya salut dengan Bapak bisa bilang begitu sama Pak Bom. Kiranya didengarkan Pak Bom lah omongan Bapak. Ya kita juga mau menutup tahun ini dengan baik.
sehingga tahun 2026 kita bisa awali lagi penginjilan di TikTok ini, karena luar biasa sekali penginjilan di TikTok ini. Makanya kemarin Pak saya bilang juga sama kawan-kawan, sama Kak Reda juga yang ada di sini, memang harus kembalilah tahun 2026 apologit-apologit ini menginjil dengan cara yang Tuhan percayakan masing-masing. Baik itu Bang Edis dengan cara penginjilan eh, BTL Pak ya, Pak Renat ya kan. Ada istilah kita BTL kan Pak, batak Iya. tembak langsung ya kan Pak. Memang si Edis BTL mau diapain? Itu dia. Jadi ada yang dengan pengajaran seperti Pak Bom Bom ya kan Pak. Ada yang dengan sejarah atau dengan mengajar dengan apa namanya ya ayat-ayat bukan Kak, kodeks-kodeks asli kita yang sudah diverifikasi secara ilmiah gitu kan. Jadi masukan Bapak tadi sangat bagus. Jadi kalau memang tadi Pak Bom Bom sudah telepon Bapak minta pendapat Bapak, ya harapan kita Pak Bom Bom segera berubahlah di 2026, gak usah lagi lah membidat-bidatkan atau mensesat-sesatkan. Biar aja semua berjalan dengan caranya Tuhan gitu. Seperti apa yang dibilang Paulus kan, Apolos menanam, Kefas begini, tapi Paulus mengajar, tapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan gitu ya Pak. Makasih Pak Renat. Ya, silakan yang lain. Mas Anggul? Ya, aku sih setuju ya apa yang disampaikan Pak Renhat dan apa yang disampaikan si Andaliman juga aku setuju juga gitu loh, maksudnya Di Bintang. gitu. Kursi Enggak, Andaliman. Andaliman tadi kan kasih Oke. Ya. Yang defensif Kak ya, yang defensif ya Kak. iya, gitu maksudnya kayak gitu. Bagus juga kalau misalnya memang mau akur, mau nggak gontok-gontokan, nggak usah dikomal-komal seperti itu, nggak usah DM. Kak Reda nggak mungkin nggak terima loh DM gitu loh. Telepon kalau bisa, kalau ada DM aja gitu loh, di belakang layar saja kalau memang mau rukun. Dan kalau misalnya mau rukun lagi, udah stop, nggak usah ngebahas ini di komalnya dia gitu loh. Dan memang selama ini yang kita lihat kan memang selalu suka ngumpulin warnes lah, siapalah di komalnya itu gitu loh, maksudnya itu nggak penting-penting amat gitu loh. Udah maju ke depan, pokoknya fokus aja ajarannya apa ya, di situ yang digelutin, bener kata Pak Renat gitu loh. Jangan campur aduk carut marut, itu nanti imbasnya ke diri Bapak sendiri. Itu saja ya Pak, saya minta tolong deh beneran. Saya kalau ngerasain begini ini sedih banget, bukan nggak sedih banget saya, terus terang ya. Ini udah mau menjelang akhir tahun tetapi masih ada pergulatan seperti ini terus, gak habis-habisnya. Heran gitu, kok mau dikomporin ono ini. Stop, jangan mau dikompor-komporin, maksudnya seperti itu loh. Fokus aja pada pelayanan masing-masing, gak usah nyolek, gak usah nyubit sama teman-temannya yang lain. Jangan gitu. Kalau fokusnya di situ, kayak contohnya cuma satu doang. Si Edis memang gak pernah spill orang-orang di dalam TikTok, gak pernah dia ngomong sepil satu dan satu apologet lain, nggak pernah. Contohnya itu gitu loh. Jadi kalian nggak saling berantem, nggak saling diadu domba gitu. Hindari hal seperti itu. Minta tolong ya para apologet yang di garda depan ini, tolong dengerin baik-baik, jangan mau diadu domba. Saya ulang-ulang ngomong seperti ini, jangan mau diadu domba gitu, karena banyak mata melihat. Pada saat sekarang ini anak-anak Tuhan sedang ditampi, itu salah satunya, dan banyak orang-orang melihat gitu loh. Kejatuhannya di mana itu yang akan diekspos, diekspos gitu ya. Jadi tolong para apologet, saya minta tolong sama kalian semua. Jangan sampai mau diadu domba, fokus saja sama panggilan kalian masing-masing. Kerjakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kalian, yang sudah Tuhan percayakan buat kalian, kerjakan. Itu saja cukup. Bagian kita masing-masing. Pasti Tuhan sudah memberikan kalian bagian masing-masing. Jadi lakukan bagian itu masing-masing. Kita di sini
room ini ada untuk membenahi kalian-kalian yang mulai bengkok, mulai nggak karu-karuan, ya, mulai mata gelap dengan masalah duit gitu. Mulai mata gelap dengan kecenderungan hati kalian bukan tertuju pada Tuhan tetapi pada mamon. Kita di sini untuk menetralisir apa yang sudah kalian lakukan, yang salah-salah itu bakalan kita luruskan. Kita mencoba untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita di sini. Itu saja ya. Sekali lagi saya minta tolong sama para apologet, jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang tidak berguna untuk kerajaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Itu saja ya. Thank you. Thank you. Sedih kali mendengar Mama sambil nangis. Oke, karena Ya Pak, lanjut, Iya, Pak. saya Ya, mau Pak. tambahkan lagi enggak, ya. sedikit itu Reinhard. Sebentar, nanti itu lanjut ya. Supaya kita percaya bahwa benar-benar itu memang mau minta maaf ke publish, silahkan naik Pak Bom. Tapi di sini tidak boleh berpolemik, tidak bisa membahas apa-apa. Apa statement Anda yang sudah disampaikan dan sudah bertelepon dengan saudara kami, Bang Reinhard, silahkan kami mau mendengar dan itu tolong dipertanggungjawabkan. Kita sambut Pak Bom supaya request dari bawah naik dan tolong teman-teman tidak ada di sini sawer-sawer koin, stop koin di sini, nggak boleh. Silakan Pak Bom, saya persilakan. Silakan buat Reinhard. Ya, Aku turun ya, itu ya, biar Nggak naik usah. dia. Nggak usah ada yang kosong kok itu. jadi jujur ya, aku sampai sakit loh mikirin ini. Karena apa ya? Karena aku pikirin, amang tahe, kok sampai begini gitu. Kalau misalnya kalau aku ya, aku umpamakan, kalau yang satu jadi koki, yang satu bikin roti bakar, yang satu bikin martabak, nggak usah lah campurin orang yang bikin martabak, orang yang bikin cakwe. Masing-masing lah, kalau memang dia memang jadi koki ya jadi koki. Kalau yang jadi satunya yang tukang bikin martabak ya tukang bikin martabak. Gak usah lagi ituin lah. Jadi udah aku bilang tadi sama si Bom, gak usah lah kau bicara apologet yang satu, apalagi kau berteman dengan Muslim. Saya bilang udah nggak ada gunanya. Kau fokus kepada karena talentamu itu khotbah. Di luar itu, kalau kau mau anggap aku abangmu, ya, jangan pernah lagi kau coba. Kalau enggak, ya aku mungkin udah beda sama kau. Tapi semua itu nanti terserah kepada Tuhan Yesus. Karena bagi aku itu ya, bagi aku pribadi, aku orang yang paling gak mau campurin masalah orang, kecuali orang yang minta minta nasihat aku, baru aku kasih nasihat. Jadi, dan aku biasanya kalau ada komal-komal yang ribut, aku nggak suka. Tapi kalau misalnya pas aku di atas ada yang bikin ribut, aku berusaha bikin netral. Jadi bagi aku sekarang, yang penting kita ini yang agak waras, kita bikinlah narasi-narasi yang menyejukkan, yang mendamaikan. Itu aja menurut aku ya. Apalagi aku tuh udah 57, udah bentar lagi udah nggak tahu apa besok aku dikasih Tuhan umur bisa bangun pagi atau tidak. Tapi kan setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita itu kan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yesus. Jadi saran aku, kita semua murid Tuhan Yesus tuh nggak ada yang pintar. Walaupun sudah doktor sekalipun, semua murid Tuhan Yesus nggak ada yang pintar. Yang sok pintar itu yang memang virus SPG-nya sudah mendarah daging, ya itu aku lain cerita lah. Lanjut itu aku naburjina lagu. Ya, oke. Naik aja Pak Bom, ajukan ya, Yang ajukan. request. Ya, silakan Ya, Pak Kak Bom. Agner. Ya, silakan Kak Agner. Shalom semuanya. Ya. Salam damai sejahtera dari Kristus Yesus ya. Ya. Aku sedikit kasih masukan ya. Aku siap minta maaf dengan Bom. Tapi tunjukkan apa salah saya gitu. Sampai
aku di framing katanya Metatron itu piaraan saya. Saya di Indonesia, saya kumpul kebo. Gila ya. Terus selama ini apa gitu? Salah saya apa dengan Pak Bombom? Gitu loh. Jangan kalau DM saya itu hanya apa ya, mengancam gitu. Datang sini, datangin saya di Manokwari. Nggak perlu. Walaupun itu pendeta palsu atau apa ya, saya melihat Pak Bombom itu dengan hati ya. Saya tidak pernah bisa bicara banyak. Saya punya talent untuk berdoa di sini. Suara saya jelas ya, Kak Reda? Jelas, jelas. Jelas. Saya punya talent hanya berdoa. Semua apologet yang buka komal, saya ini orang yang paling keliling saya. Saya seperti Sis Kamling. Saya berdoa. Tak tumpangi tangan itu setiap komal-komal. Tapi saya nggak perlu banyak cerita kemana-mana. Saya hanya seorang yang ya nggak ada apa-apanya. Saya pengenalan tentang Alkitab nggak jos. Tapi lumayan. Saya bisa memenangkan jiwa. Yang kemarin dengan peristiwanya Pak Bombom dengan Edis, ada salah satu ustadz yang ada di Malang, ya, sampai banyak bicara dengan saya, ya, sampai istrinya juga sudah tidak sholat lagi. Luar biasa enggak? Tapi begitu tahu ada ribut-ribut, dia tanya, loh, Bunda, kok orang Kristen seperti ini, Bunda? Tidak, pasti ada penyelesaian dengan kasih, saya bilang begitu. Ya, kamu tetap fokus kalau memang kamu ingin selamat, tetap fokus. Ayo, apa yang kamu mau tanya tentang firman Tuhan? Nanti Alkitab yang menjawab. Saya tidak ada apa-apanya. Tapi puji Tuhan, kemarin dia bilang, Bunda, saya siap Bunda datang ke Indonesia, saya masuk ke dalam kolom baptisan. Luar biasa enggak? Yang tadinya sudah mau tarik undur. Jadi tolong, kita-kita yang bani typing seperti saya, yang tidak pernah naik ke komal. Saya cuma bisanya apa? Memuji Tuhan, penyembahan. Itu yang saya bisa. Saya nggak pintar seperti kalian yang bisa berdebat atau apa, enggak bisa saya. Tetapi puji Tuhan, dia tetap ambil keselamatan itu yang sudah Tuhan tawarkan ke dia. Dia tidak lewatkan itu. Jadi saya minta tolong, ayo kerjasama. Yang di atas komal, ya, bicara tentang firman Tuhan, maupun itu dengan cara debat atau penyampaian yang secara tegas itu firman Tuhan. Kita yang di Bani Typing itu juga sama-sama bekerja sama. Jangan salah, gitu. Jadi kalau kalian ribut semua, satu sama lain gontok ke sana, gontok ke sini. Bagaimana yang di bawah yang Bani Typing seperti saya ini bisa untuk cari jiwa. Sampai saya hampir 3 bulan ini, saya tidak masuk ke dalam komal-komal. Karena apa, Bapak Pendeta Reinhard? Saya bicara dengan diri saya sendiri, saya harus berdamai dengan hati saya. Karena apa? Jujur, saya lihat Bombom, saya dengar suaranya Bombom, muak sudah. Jadi saya tidak mau naik ke komal-komal, karena hati saya masih sakit. Begitu. Saya ini kan bukan apologet, saya bukan apa-apa. Terus kalau saya digencat seperti itu, apa? Difitnah katanya punya selingkuhan. Yang sekarang, kemarin itu buka komal, ada yang ngatain saya lun, TE, loh, kok dikasih panggung? Minta maaf, apa ini seorang pendeta yang patut saya hargai yang seperti ini? Minta maaf, Pak Bombong yang gendut, minta maaf.
Kalau Bapak bisa menjadi pengajar, kalau istilah Jawa bilang guru lari kencing berdiri, murid kencing berlari. Saya akan melihat siapa guru saya. Saya tidak pernah sedikit pun membenci Pak Bom, tidak. Tapi minta tolong. Marah kepada saya ini soal apa? Kalau yang saya sampaikan ke Bung Keis, kalau Pak Bom selalu sering minta telepon-telepon ke saya, minta dibantu, ada beras habis. Itu saya ada saksinya loh. Saya belajar tidak mau memfitnah orang. Karena saya sakit kalau saya difitnah. Minta maaf. Minta maaf. Saya tidak pernah mau memfitnah orang. Karena saya sakit kalau saya difitnah. Itu Ibu Dewi Bulan kenal saya tidak. Kok berani ngatain saya LONTE itu dari mana? Minta tolong foto saya dengan laki-laki siapa. Silakan kirim ke saya. Jam berapa saya masuk keluar hotel? Minta tolong. Saya kalau ngelon TE, saya dibayar berapa? Minta tolong. Saya dibayar cash atau lewat transfer. Minta tolong saya. Ibu, saya menghargai ibu loh. Tapi minta maaf, saya tidak pernah masuk ke roomnya Ibu Dewi Bulan karena saya merasa nggak cocok. Boleh dong kita netizen mau masuk ke roomnya Kak Reda, mau masuk ke roomnya CP, mau masuk ke Raja Debat. Suka-suka kan? Kita merasa enak di rumah siapa ini? Kita masuk berkomal. Saya minta tolong. Bu Dewi Bulan, saya punya salah apa dengan Bu Dewi Bulan? Sebegitunya. Sampai teman saya Linda itu ketawa-ketawa itu. Mengiyakan ketawanya. Ini sudah berapa kali ini? Saya minta tolong Pak Bom, sudah berapa kali ini? Saya ini orangnya jujur, murah, memaafkan. Sebentar saya potong sangat, Bu Agner saya ya. sangat, ya. Biarkan aja dulu. Enggak, sebentar. Barusan Bom telepon aku. Ya, dia bilang gini, ada nggak WA atau telepon dari Bom bahwa ibu difitnah melihara si Metatron? Itu Loh, tadi si saya dengar dia berkomal, saya ngintip. Karena jujur apa? Enggak, Saya nggak pernah masuk. Saya blok semua. Ini biar Pak Bom dengar. Saya blok semua punyanya Pak Bom. Saya unfollow. Bukan unfollow lagi, saya blokir memang. Gitu loh. Jadi saya orangnya apa adanya. Barusan Bom telepon saya. Saya nggak pernah kenal Ibu Agner yang di Belanda. Malah katanya nomor saya diblokir sama Ibu. Terus saya tidak pernah tidak mau. Ya, saya tidak pernah mengatakan bahwa Ibu pernah memelihara atau melihara siapa. Itu Bom barusan ngomong. Saya bilang nanti Bom, saya mau klarifikasi nanti. Sudah mulai pikun. Maksud saya gini Bu, saya hanya menyampaikan soal kebenaran itu, kebenaran itu hanya Tuhan Yesus yang tahu. Kalau saya hanya menyampaikan supaya saya memang orangnya apa adanya, saya nggak mau membela ini itu. Kalaupun misalnya saya pernah berselek dengan si Sofiatul, karena jujur aja saya nggak suka dengan Sofiatul tuh karena dia terlalu monoton. Dan waktu saya sebentar di sini itu jangan dibahas. Ini ada masanya ketikan Dewa yang menjudutkan saya, katanya saya kenapa saya ribut sama si Sofiatul terus saya bela Edis. Itu ketika saya ada di ruangnya si Bom, saya waktu itu saya bilang sama Sofi, coba kamu dengarkan dulu. Cuma dia nggak mau dengar omongan saya akhirnya terpancing emosi gitu. Saya jarang emosi toh. Tapi kalau misalnya saya berkali-kali saya udah diomong dia terlalu sombong, saya nggak suka orang sombong. Karena nggak ada yang sombong. Gini aja Ito. Saya pun kasihan ke Ito ya. Maksudnya gini, saya mengerti posisi Ito di sini. Terus gini, janganlah Ito jadi dibiin kayak
role Pingpong, seperti bola ini pingpong ya, begitu. bertanggung jawablah, jangan Iya, jadi perbuatan jadi sendiri. jembatan gitu loh. Mending naik aja Jangan gitu loh. jangan malah itu yang Betul, dimain-mainin sedikit-sedikit betul. telepon. Itu, Karena ini tadi iya, malam ini baru-baru ini toh. Tadi juga saya diancam oleh orang Belanda juga, mau didatangin, mau di ini hackers 2.000 euro untuk mendatangi saya ke sini. Entah apa itu, karena ada familinya di Israel lah, pembikin bom atau drone, nggak ngerti lah. Ini ada buktinya itu. Kita udah spill tadi ke publish buktinya WhatsApp. Ini ada Ibu Holland yang jadi saksi karena bukti chatan itu ada di Kak Holland gitu. Jadi tolonglah dia yang mempertanggungjawabkan ya. Jangan sedikit-sedikit Ya, dia mengelak lewat jadi telepon jadi seperti ini. adekku padahal begini, adekku ya, Bom, kalau memang kau nonton, kau naiklah. Aku pun nanti turun di bawah. Kalau Iya. memang kau ada di sini, jadi kau DM kau WA aku juga. Aku cuma bisa ini karena aku orangnya iya, nggak mau aku nggak mau bikin Betul. sursan, nggak suka aku iya, bikin sursan, nggak suka aku. betul. Kita Ya, nggak mau aku ribut loh, aku anak-anak aku Tuhan kok aku seperti lebih ini. senang berantem di pengadilan karena aku dibayar. Kalau di pengadilan aku dibayar, kalau di sini aku nggak dibayar, percuma. Iya, kita pun Gitu kan ya. nggak mau apa namanya berantem apalah sama itu juga kan. Iya, Kita nggak juga udah mau. kenal Saya sama murah, itu. saya murah pemaaf. Gitu. Udah memaafkan. Aku respect sama Ito Reda karena aku Iya. tahu lah Ito Reda kan memang tujuannya bagus. Makanya aku kan Iya. aku respect, makanya aku mau naik. Jadi kalaupun misalnya ada yang nggak suka sama aku, itu hak kalian lah. Bagi aku I don't care. Toh juga Iya. aku nggak Tidak, dapat Pak, ini manfaat. masukan baik semua ini. Iya. Gitu. Kita kan mau maju bersama Tuhan ini. 2026 itu nggak lebih mudah loh. Lebih sulit ini. Ayolah gitu loh. Gitu. Iya. Jadi aku izin turun dulu Ito Reda ya, karena Ya, mungkin terima kasih, Tok, ya. di Komal ini banyak yang nggak suka ya. Bagi aku Enggak, Pak Reinhard. Jangan lihat typing di bawah, Pak. Maksudnya panggil dulu Pak Bom-bomnya, Pak. Tadi Kak Reda sudah kasih sinyal untuk Pak Bom naik kemari, Pak. ya Ya, karena penuh, jadi aku lebih baik turun aja dulu ya. Oke, oke. Ya, tapi jangan dua ke hati, Pak, yang di typing, Pak ya. Iya. Oke, kita Nah, lihat. contoh seperti itu. Ini aku tadi baru WA Dewi Bulan, mungkin belum bangun. Oke, aku positif aja. Tetap positif aku. Mudah-mudahan disambut baik. Aku baik-baik kok. Gitu loh. Nggak mungkin, Aku mau nggak nanya gitu loh. Punya kesalahan apa aku dengan dia? Kok sampai sebegitunya gitu loh. Kenal tidak? Memang ada rencana mau ketemu di Belanda. Ya, waktu itu Pak Rene dia selalu pakai kata terbang atau apa gitu. Dia mengundang Dewi Bulan kalau ke Belanda bisa di tempatnya Pak Rene. Nah, berhubung tiket sudah terbeli, Pak Rene sendiri juga mau ke Indonesia, dilemparlah ke saya. Gitu loh. Dilempar ke saya. Lisa, Bu Dewi Bulan biar tidur di tempatmu. Oh, nggak apa-apa. Cuman aku ini dalam kondisi aku baru operasi ini. Gitu. Waktu itu Dewi Bulan di Somer kalau nggak salah mau datang. Sedangkan aku di bulan Februari itu aku operasi. Sampai 1 November aku baru bisa beraktivitas. Memang aku tidak menemui Dewi Bulan. Apa gara-gara itu dia marah sama aku? Terus aku dibilang lon gitu tadi? Apa bagaimana? Gitu. Aku tidak bisa menemui karena apa? Aku tidak bisa jalan. Bagaimana aku bisa terima tamu kalau aku tidak bisa membawanya jalan? Iya, betul. Apa karena itu dia marah sama saya? Aku kepingin tahu penjelasan Dewi Bulan apa marah sama saya. Oh itu ya, karena di-spill kan kemarin itu sama Pak Bom. Dibacalah DM-nya Bung Kes ke mana tuh? Ke tempatnya Kak Reda, dibaca ada nama saya. Oh itu ibu Lisa Belanda itu yang lon itu ya. Ya ampun, saya ngintip di luar ini nangis saya. Loh kalau Pak Bom sendiri itu seorang pendeta. Aduh, enggak perlulah kita. Apa Bu Dewi Bulan kenal sama ini? Ibu yang di Belanda itu.
Kalau nggak kenal janganlah, jangan. Nanti jadi polemik baru, kan begitu. Jadi permasalahan baru. Kan harusnya begitu. Enggak, ini sambil yang lain ketawa-ketawa sinis kayak mengiyakan begitu. Kenal apa kalian itu dengan saya? Iya. Ya, Shalom, siapa ini Nabi? Aku kalau naik ke komal-komal aku hanya menyanyi kok. Betul. Tidak lebih dari itu. Siapa ini Nabi Bom-Bom ini? Shalom. Salam, salam. Oh, Lanjut. Bang RH. Bang RH. astaga. Iya, gimana Kak? Udah ada mengajukan ada. permintaan naik dia? Ya kan berani tuh lihat mukaku. Iya, kalau Aku ada sedih Pak Bom, banget loh kalau aku sampai diperlakukan seperti ini. Apa karena aku sudah berhenti, aku tidak memberi berkat gitu. Kan orang mau memberi berkat itu kan kalau orang Itali bilang saker teke hati katanya, iya kan? Iya, Apa yang ada di dalam hati ini? Kalau memang aku tidak bisa pas ke Pak Bom, ya aku ke apologet yang lain lah. Masih Iya. banyak kok pelayanan yang lain, begitu. Masih banyak Kak. Itu apa sumut kemarin kan Kakak juga saya tewak. Wow, kayak rentenir saya. Kak, cepat kita ini ke sana. Iya. Polisi dia. Ya mungkin begini. Pak Kis itu kemarin buka komal, mungkin marah sama saya karena apa? Saya enggak langsung kasih nomor alamatnya Kak Reda. Memang saya nggak tahu. Kak Reda kan belum kasih alamat ke saya. Oh, kita belum ada janjian mau kopi darat kok. Iya, betul. Belum kan Kak Reda? Iya. Tadi Saya udah memang itu udah naik ke sini. Udah naik ke sini tadi si orang kaya itu. Orang kaya kan kalau udah begitu udah naik, udah saya buang ke Iya, makanya kan saya bilang saya akan jujur. Siapa Pak Kis? Oh, Pak Kis orang hebat, orang kaya. Loh kan saya selalu jujur. Saya nggak mau ini. dia Gitu. nambah-nambahin sama ngurang-ngurangin ya betul Kak. Iya, betul. Cuman saya nggak bisa spill alamatnya Kak Reda. Memang saya nggak tahu gitu. Dan lagi Kak Reda kalau nggak kasih ke saya. kalau di-spill juga kalau didatangin 2 menit polisi ku telepon diciduk dia. Mau siapapun datang ke sini. Coba. Nah, itulah. Coba sembarangan. 2.000 euro lagi kalau 2 triliun masih masuk akal. Nah, makanya kan di situ saya bilang uang 2.000 jangan dipakai untuk yang hanya begitu aja. Lebih baik kan ditabur tuh. Anak panti asuhan tuh banyak tuh yang membutuhkan. Itu saya sudah sering kali. Saya baik loh sama Pak Kis ini. Betul. Tuh. Saya kaget gitu. Kok kasih panggung orang bisa bisa loan saya. Iya. Kok bisa gitu? Ini Padahal udah saya ini dianggap disiapkan. seperti adik. Mana ini si Bim Bim? Naiklah, ini udah disiapkan kursi spring bed ya kan? ya ayo naik Pak Bom Bom. Silakan. Percayalah Pak Bom Bom bahwa komal ini nggak seperti komal Bapak. Iya. Kita tuh Naiklah, di sini naik. itu anak-anak Tuhan itu murah kasih. Di sini Betul. banyak Oh paus. maaf kita. Kalian itu. nggak boleh ngirim-ngirim koin. Diam kalian di bawah. Diam. Nggak ada di sini. Mau ke saya, mau ke siapapun nggak boleh ada koin. Diam. Diam kalian. Iya, nggak usah kirim-kirim koin. Saya nggak perlu koin. Betul. Nggak usah. Malah si Babe yang ini dulu yang naik. Biar jangan diam aja katanya. Penjat aku Iya Kak. Pak. Salah penjat Kak. Aku lagi penjat bisul. Salah penjat aku Kak. Tolongin aja Kak. Aw aku Kak. Ketawa kita. Kak. Aku pernah dengar bahasa Itali dari Kak Akbar ini waktu di Kayu Tangan. Bahasa Itali dari sana. Saker teke hati katanya ya. Soalnya kan kasihan si Bang Reinhardt kalau dibikin robot kayak gitu. Jadi bertanggung jawab lah atas perbuatan sendiri. Kasihan loh. Aku tahu orangnya itu jujur teman-teman. Jadi jangan kejadian. Aku turun ya Kak. Loh jangan Aku sudah turun di Kak. atas jadi- Belum selesai bisulku ini. Banyak kali bisulku ini.
Saya kan saya sudah pernah ketemu nih dengan Pak Putih. Ini jangan-jangan nanti Pak Putih ini jadi saya jadi piaraknya Pak Putih ini nanti. Jangan kasih tahu Kak. Jangan kasih tahu. Gitu. Nanti kita disebut Buffalo meeting lagi. Buffalo meeting. Bahaya nih. Bahaya tuh. Betul. Buffalo meeting. Ujung-ujungnya Buffalo assembling. Buffalo assembling. Aduh, belum tahu dia ya. Belum tahu kalau kita sudah pegang mic ya Pak Putih ya. Belum Iya. tahu dia. Cepatlah. Jadi makanya dikira sudah mereka kan pasti tuh sudah di balik layar kan sudah ini mengkoordinir semua ya kan. Dikira si herder ini bakalan ciut gitu loh. Akhirnya sampai merepotin si Bro Reinhard sekarang. Badan aja gitu. Coba kenapa nggak telepon Pak Putih? Coba. Ya kan? Pak Putih harusnya Aduh, ditelepon. itu kan sangat disayangkan yang seperti itu. Betul. Gitu. Sebentar Kan? Kak Reda. Iya, ini ya teman-teman ya. Kita tadi ini Kak Reda sudah kasih kesempatan untuk Pak Bom naik. Ya, tadi memang saya lihat Pak Bom ada di bawah. Tapi ini sudah dikasih kesempatan Pak Bom nggak naik-naik. Ya, tolong Pak Bom ya, jangan berkuar-kuar di rumus saja. Di sini Pak. Ayo Pak, sekarang semua sudah speak up Pak. Semuanya sudah speak up. Iya, silakan Ayo. naik. Let's Ayolah go kita Pak, bicara let's yang go. baik. Kalau Bapak sebagai hamba Tuhan, tolong Bapak gentle Pak, jantan sedikit lah Pak. Ya, jangan berkuar-kuar di komal Bapak. Kemarin Bapak tantang saya datang. Sekarang kami tantang Bapak datang nggak? Percaya Pak bahwa komal ini nggak akan seperti komal Bapak. Ini karena Kak Reda sudah kasih sinyal. Ya. Atas nama Sianipar itu benar nggak sih dia? Kenapa Kak? Atas nama Sianipar. Enggak itu dia Kak. Tadi ada Pak Bom 4. Pak Bom 04. Oh, udah nggak ada. Ada di bawah tadi. Iya tadi ada di bawah. Makanya tadi saya bilang sama Kak Reda, Kan berarti naik kan kan nggak mau. Kak Reda sempat nggak kasih. Iya, nggak apa-apa dinaikkan. Supaya nggak salah, nggak keterus-terusan gitu loh. Gitu. Kalau Atau memang karena saya sudah salah speak up. ditampar Atau- nggak apa-apa. Atau Gitu kan? karena Kak Aikner sudah speak up dia jadi malu dia. Loh, saya siap kalau memang saya salah, saya mau ditampar pun nggak Iya. masalah gitu. Betul. Gitu. Tapi harus berdasarkan bukti ya. Jadi kalau dituduh-tuduh Betul, begitu betul. harus ada bukti. Jangan kirim deh, Yuli, jangan kirim Yul. Jangan kirim. Itu jangan dulu itu. Tadi sudah disampaikan sama ketua herder, jangan dulu kirim-kirim koin amang tahe. Buah Mas Yulion. Tah. Ayolah, ini sudah mau tutup tahun gitu. Ayo kita hidup yang baru, yang bagus Bayangin, kembali. Kak Holland, bayangin sampai mereka mau merekrut si BAB, Kiai Murtad, pokoknya grup Astaga yang dulu itu buat mau musuhi saya gitu loh. Coba. Ya Tuhan Yesus. Siapa yang berkubu-kubu? Kok disebut ini berkubu? Ini mah biasa masuk aja siapapun ke sini bisa. Gak ada di. Ini si PG ini dari apa ini? Dari Nederland ini. Bisa gabung ke sini? Coba kalau si PG ini yang ngehantam si Bom bisa pingsan dia. Pak, kawan-kawan yang di bawah, kalau Pak Bom buka komal di sana, coba bilang sama Pak Bom supaya dia masuk datang ke tempat Kak Reda ini sekarang. Ditunggu sama Kak Reda. Ya, jangan kali mulutku, mungkin Bintang. Aku turun aja kakak. Aku sering maki-maki dia kak, soalnya. Aku turun aja ya kak. Ngomong naik aja pak. Diam kau di situ. Udah Di situ dulu ku Bang PG. Di situ dulu ku Bang PG. Jangan turun. Iya, jangan turun Bang PG. Nanti kau kuhapus dari kakak. Teman-teman bantu follow akunku yang kecil ini ya.
Astaga, Kalau ini mau minta tolong. Tadi Bang RH bilang, Bang Ardi tadi bilang Pengkhotbah 1 ayat 8 mau nyampaikan apa itu Bang Ardi? Sambil nunggu Pak Bomom kita. ya baca di kitab Pengkhotbah ya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya bacakan ya, nanti kita renungkan masing-masing. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membumbun, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk berdamai. Jadi Semua berarti ada waktunya ya. betul.